Maka aku akan memasukkan namamu kepada saudara-saudaraku yang memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu yang muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahkannya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu, seorang dari ke-12 murid Yesus, yaitu yang bernama Yudas Iskariot, pergi kepada imam-imam kepala. Ia berkata kepada mereka, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku jika aku menyerahkan dia kepadamu?"
Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, Di manakah engkau kehendaki kami menyiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, beginilah pesan guru, saatku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku ingin merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-murid melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan menyiapkan Paskah. Setelah hari menjadi malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dengan hati sangat sedih, mereka seorang demi seorang bertanya kepadanya. Bukan aku, ya Tuhan. Yesus menjawab, Seorang yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam piring ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Putra manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya putra manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyambung, Bukan aku, ya Rabi. kata Yesus kepadanya. Engkau telah mengatakannya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Aku berkata kepadamu, mulai saat ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku minum anggur yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan bercerai-berai. Akan tetapi sesudah bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawab. Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sungguh malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. semua murid yang lain berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah dia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersama aku.
Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini dijauhkan daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Maka Yesus berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, Ya Bapakku, jika cawan ini dapat dijauhkan, kecuali kalau kuminum, maka jadilah kehendakmu. Dan ketika kembali pula, ia mendapati murid-muridnya sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Yesus membiarkan mereka, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan ia mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba. Putra manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid Yesus, dan bersama dia datang pula suatu rombongan besar yang membawa pedang dan pentung. Mereka itu suruhan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan dicium, itulah dia yang harus kamu tangkap. Segera Yudas maju dan mendapatkan Yesus dan berkata, Salam, ya Rabbi. Lalu ia mencium Yesus, tetapi Yesus berkata kepadanya, Hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkap dia. Tetapi salah seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangan, menghunus pedang, dan menentangkannya kepada hamba Imam Agung, sehingga terpotonglah telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarung. Sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya segera ia kirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Tetapi kalau begitu, bagaimanakah akan terpenuhi apa yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Lalu Yesus berkata kepada orang banyak itu, Sangkamu aku ini penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya terpenuhilah apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Sesudah menangkap Yesus, mereka membawa dia menghadap Kayafas, Imam Agung. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan kaum-kaum tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Sampai masuk ke halaman rumah Imam Agung. Setelah masuk ke dalam, Petrus duduk di tengah-tengah para pengawal untuk melihat kesudahan dan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi
mereka tidak mendapat bukti apa-apa, walaupun tampil banyak saksi dusta. Akhirnya, tampillah dua orang yang mengatakan, Orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. lalu Imam Agung itu berdiri dan berkata kepada Yesus, Tidakkah engkau memperjawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata Imam Agung kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah pada kami, apakah engkau Mesias, putra Allah, atau bukan? jawab Yesus, Engkau mengatakan, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Putra Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka Imam Agung mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Dia menghujat Allah. Untuk apa kita mencari saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapatmu? Mereka menjawab, Dia harus dihukum mati. lalu mereka meludahi wajah Yesus dan menampar dia. Ada orang lain memukul dia dan berkata, Coba katakanlah kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang pelayan wanita kepadanya dan berkata, Engkau juga selalu bersama dengan Yesus, orang Galilea itu? tetapi Petrus menyangkal di depan semua orang, katanya, Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan. ketika Petrus pergi ke pintu gerbang, seorang wanita lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, Orang ini bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu. tetapi Petrus menyangkal lagi dengan bersumpah, katanya, Aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, Pasti engkau pun salah seorang dari mereka. Itu jelas dari bahasamu. maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan kaum tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan bahwa Yesus harus dibunuh. Maka Yesus dibelenggu, lalu mereka menyerahkan dia kepada Pilatus yang adalah wali negeri. Ketika Yudas yang telah menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuh hukuman mati, menyesallah dia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan kaum tua-tua sambil berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. tetapi jawab mereka, Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka Yudas melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala memungut uang itu dan berkata, Uang ini tidak boleh dimasukkan ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. sesudah berunding, maka dengan uang itu mereka membeli sebidang tanah yang disebut tanah tukang periuk. Untuk dijadikan tempat pekuburan orang asli. Itulah sebabnya sampai hari ini
tanah itu disebut tanah darah. Dengan demikian, terpenuhilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, katanya, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk satu orang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberi uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, yakni Pilatus. Dan wali negeri itu bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakan. tetapi atas tuduhan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan kaum tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap hari raya sesuai dengan pilihan rakyat. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal karena kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki dibebaskan bagimu, Barabas, ataukah Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang yang saleh ini, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi karena hasutan imam-imam kepala dan kaum tua-tua, rakyat bertekad meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki dibebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apa yang harus dibuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Kata Pilatus, Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? namun semakin keras mereka berteriak. Ia harus disalibkan. Pilatus melihat bahwa segala usahanya percuma. Malah sudah mulai timbul kekacauan, maka ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan rakyat. Seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi menyuruh supaya Yesus didera, lalu ia menyerahkan dia untuk disalibkan. Para serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan sebuah mantel berwarna ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Lalu memberi dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya serta mengolok-olok dia dengan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahi Yesus, lalu mengambil bulu itu dan dengan bulu itu memukul kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian
mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Maka sampailah mereka ke tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Tetapi setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang pundi. Lalu mereka duduk di situ, menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum, yaitu, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di situ mengejek Yesus, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jika engkau putra Allah, turunkanlah dari salib. Demikian juga imam-imam kepala bersama para ahli Taurat dan orang tua-tua mengolok-olok Yesus dan berkata, Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Dia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib, barulah kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, biar Allah menyelamatkan dia jika Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah putra Allah. Bahkan kedua penyamun yang disalibkan bersama Yesus menghina dia juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dan segera seorang dari mereka datang mendekat. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang menyelamatkan dia. Yesus berseru lagi dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Umat diajak untuk berlutut. Umat diajak untuk berlutut. Dan lihat, tirai di bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit kembali. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota suci, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi
dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan para prajurit yang menjaga Yesus berkata, Sungguh, orang ini adalah putra Allah. ada pula di situ banyak wanita yang memandang dari jauh, yaitu wanita-wanita yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapatlah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam, datanglah seorang kaya yang berasal dari Arimatea, yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Maka Pilatus memberi perintah supaya jenazah Yesus diserahkan kepadanya. Lalu Yusuf menurunkan jenazah Yesus, mengapalinya dengan kain linen yang putih bersih, lalu memalingkannya di dalam kuburannya sendiri yang baru saja digali dalam bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pulanglah dia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ sambil duduk di depan kubur. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala bersama dengan orang-orang Farisi menghadap Pilatus. Kata mereka kepada Pilatus, Tuhan, kami ingat bahwa si penasihat itu sewaktu ia masih hidup berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang mencuri jenazahnya, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Penyesatan ini akan lebih buruk akibatnya daripada yang sebelumnya. kata Pilatus kepada mereka, Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur Yesus dan mengatur penjagaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Lalu apa yang dia jawab? Aku tidak kenal orang itu. Satu tiga. Aku tidak kenal orang itu. Padahal bahkan berdiri berdua, tidur setika bersama. Tidur setinggal bersama, maka seperti berdua, tinggal serumah berdua. Lalu mengatakan, aku tidak kenal orang itu. Itu penyangkalan yang keberapa dari Petrus? Penyangkalan yang keberapa ya? Penyangkalan yang keberapa? Karena sebelum ayam berkokok, Petrus telah menyangkal Yesus berapa kali? Lalu tadi penyangkalan yang keberapa? Penyangkalan yang kedua, dan penyangkalan paling sadis itu penyangkalan yang kedua. Paling sadis. Aku tidak kenal orang itu. Maka tema perayaan Hari Minggu Palma ini, apa temanya tadi yang dibacakan? Saya juga lupa. Yesus Kristus telah menghampakan dirinya agar kita dapat menemukan kemuliaan kasih Allah di tengah keluarga dan alam semesta. Di tengah keluarga dan alam semesta, Yesus telah menghampakan diri bagi kita umat manusia. Ia datang ke tengah-tengah keluarga kita
agar kita saling mengasihi. Bapak, mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam kita Yesus Kristus, mengapa gereja kita di Uskupan Agung Eden, terutama di Keban Baik, mengambil tema ini? Karena sudah banyak terjadi pengkhianatan di dalam keluarga kita. Suami mengkhianati istri, istri mengkhianati suami, lalu janji perkawinan hanya janji neraka. Ya, suami mengkhianati istri, istri mengkhianati suami, lalu janji perkawinan hanya janji neraka. Sudah banyak terjadi di kehidupan bayi, ya. Maka kehidupan kita mengambil tema hari ini dengan kasih karunia Allah itu akan terjadi di dalam keluarga kita. Yesus telah menghambakan diri, telah mengosongkan diri. Dia tidak membanggakan diri sebagai anak Allah yang ada di surga, tapi dia turun ke dunia, dia masuk ke dalam keluarga kita, dan dia mau supaya keluarga kita dan kita dipenuhi oleh kasih karunia. Kasih karunia. Bapak, mama, saudara dan saudari, sekali lagi saya katakan, aku tidak kenal orang itu, bukan hanya orang yang dari luar yang datang, tetapi orang yang dalam, yang ada bersama-sama dengan kita. Ada istilah begini tuh, jomblo mak bebas, tua di rumah, muda di, ada anak 3, tapi kenal lagi dengan orang belum masih jomblo, mak bebas. Bebas. Demikian pun mama-mama lupa anak baru umur 2 bulan, mak bibir merah tebal, rambut mini, jangan. Maka yang namanya kasih pertama-tama itu harus terjadi dalam keluarga. Ketika kita sudah memutuskan diri untuk bersama dengannya, terima laki kurang dan kelebihannya. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan kita, ingatlah, nyawa menjadi taruhan. Pekerjaan menjadi taruhan pula. Karena ada yang namanya diskriminasi. Ada. Itu juga terjadi dalam lingkungan hidup kita, di tengah-tengah masyarakat, terjadi pula di tengah-tengah keluarga. Ada sekarang suami dan istri, suami istri yang sudah mau sama mau sampai di rumah lalu ngomong lagi, kau ini ketika di rumah tidak ada kerja, saya kerja setengah mati cari uang kesukaan makan. Kau tahu dia tidak ada kerja, kenapa kau mau dengan dia? Sederhana, ini kita omong tentang di tengah-tengah keluarga kita dan tema hari ini. Kalau engkau sudah tahu bahwa dia tidak punya pekerjaan, maka jangan mau dengan dia. Maka banyak istri sekarang lepas suami pergi kerja di Jakarta. Uang lebih banyak di Jakarta ketimbang uang di Bali. Banyak istri-istri sekarang lepas suami pergi kerja di Jakarta, lepas suami pergi kerja di Hong Kong, pergi kerja di Malaysia. Maka bagaimana janji perkawinan hanya janji bola? Maka istilah tua di rumah, muda di jalan itu terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Terjadi. Yesus menghambakan diri bagi kita. Kalau bagaimana kita bisa mengorbankan diri kita bagi Yesus, mempertahankan hidup perkawinan kita dalam keluarga? Maka dalam bacaan pertama tadi, Yesaya mengatakan begini, Allah telah menaruh lidah dalam mulutku. Yang lidah siapa? Bacaan pertama tadi itu tengah. Kita mau ke masjid lagi. Sebentar dulu lupa pulang lupa kedai. Allah telah menaruh lidah para murid dalam mulutku. Dan setiap pagi dia mempertajamkan lidah agar apa yang kami katakan menimbulkan kebaikan dan kebenaran. Tapi kita tidak. Allah telah menaruh lidah setan dalam mulutku, sehingga pagi-pagi saya bangun langsung ngomong, anjing, babi, kami. Itu apa? Allah telah membuka pendengaranku supaya aku mendengar kata-kata yang baik dan benar, sehingga aku mematakan kata-kata yang baik dan benar itu untuk semua. Dalam bacaan pertama,
Ya, Bapak-Bapak sekalian, ini saya tekankan ke keluarga, karena keluarga Katolik sekarang dalam tanda tanya sudah. Nikah baru 1-2 tahun, menghadap uskup cerai. Belum cerai, nikah lagi. Ada. Belum cerai, tapi nikah lagi. Lalu, gampang sekarang cerai. Jangan gampang. Ini tekankan keluarga-keluarga Katolik ya. Betul. Maka kalau memang Allah menaruh lidah dalam mulutku, dan bertajam lidahku untuk mematakan kebaikan Tuhan, maka pagi-pagi, selamat pagi ibu, selamat pagi bapak, selamat pagi anak-anak, banyak sekali. Karena itu terjadi kekacauan dalam rumah tangga kita, hanya karena kita tidak menggunakan lidah yang ditaruh Tuhan Yesus dalam mulut kita. Dalam mulut kita. Bapak, mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari ketiga bacaan yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, satu saja yang saya tekankan. Janganlah menjadi orang yang menyakal sesama kita. Apalagi saya ngomong kembali, Bapak-Bapak sekalian, kita ini seringkali menyangkal. Selalu menyangkal pertama-tama itu kita tidak bisa memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Ya. Kalau saya masa baru saya perhatikan ada pakai rosario, tapi mau makan tidak sana. Maka ada orang Jawa, orang Sumatera yang kerja bor air itu, orang Katolik, Medan, dia kritiknya mau obat orang Flores ya, kemana-mana pakai rosario ini, tapi perbuatannya tidak seperti rosario. Perbuatannya tidak seperti rosario. Kritik kami yang lama tidak difollow setengah mati. Lalu Bapak, Mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi bahwa kasih karunia Allah itu harus terjadi dalam keluarga kita, karena Tuhan Yesus telah menghampakan dirinya bagi kita. Baru-baru ada berita baru-baru. Ya, saya persalahkan juga, saya punya bapak dan saya punya keluarga. Ada orang dari Maumere satu auto untuk pick up, lalu mereka ke Riung Barat. Jam 11 malam mereka ketuk di rumah, panggil, halo, bapak dengar sakit, bangun. Tapi dia tidak keluar, yang keluar saudari intip lewat jendela, ada satu auto pick up, ada yang pakai jilbab, ada yang tidak. Lalu mereka takut buka pintu, ke tengah malam. Yang sampai ini teroris dan sebagainya. Ternyata mereka itu dari Maumere mau pergi jemput anak perempuannya di Riung Barat. Yang anak perempuannya diperlakukan seperti budak. Ya. Suaminya pegang, baru mama tidak pukul. Kalau kejemput kemarin jam 4 pulang ke Maumere dari Pulau Besar. Ya. Maka Bapak sekalian, jangan menyangkal ya. Jangan sampai tua di rumah, muda di jalan. Ketika tiba saat seperti itu, lalu apa yang terjadi? Jadi Bapak, Mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perayaan Minggu Palma hari ini, Tuhan mau menyadarkan kita jangan saling menyangkal antara kita. Terimalah, terutama suami dan istri, terimalah kekurangan dan kelebihan dari pasanganmu, supaya keluargamu menjadi bahagia. Jangan saling menuduh bahwa engkau tidak punya pekerjaan, bahwa saya yang kerja. Kau hanya di rumah tidur bangun, baca kasih makan babi. Ya kalau tahu itu babi, jangan ambil. Itu manusia. Kalau tahu itu kambing, jangan ambil. Itu manusia. Karena sekali lagi, perkawinan bagi kita orang Katolik sekali seumur, bukan soal suka saya mau, saya tidak suka ya cerai. Bukan soal itu. Maka Bapak, Mama, saudara dan saudari sekalian, Yesus Kristus telah menghampakan dirinya agar kita dapat menemukan kemuliaan kasih Allah di tengah keluarga dan alam semesta. Saya hari ini saya tekankan hanya di tengah keluarga, ya. Jadi kali ini saya tekankan pula hanya untuk suami dan istri, ya. Maka Sule punya lagu bagaimana? Ingat sudah punya lagu? Ingat atau tidak? Sudah punya lagu.
Susi. Suami takut istri. Istri punya lagu? Hah? Ini sudah punya lagu. Susi, suami takut istri. Takut bukan takut dalam hal apa? Saling menghargai laki dan perempuan. Itu. Bapak, Ibu, Saudara, sekalian, setelah kita mendengar dahulu sabda sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mengaku iman kepercayaan. Aku percaya doa umat. Bersama Yesus yang taat sampai wafat di kayu salib, kita menghadap Bapa dan memanjatkan doa-doa permohonan kepadanya. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, dianiaya, dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon, bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan sendiri. Marilah kita mohon. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memangku salib kehidupan kami sehari-hari, dalam mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami yang berantaran Kristus Tuhan kami.
jurusmu, kami bermohon kepadamu. Doakan kami pada Bapa, karena kasih-Mu yang berlimpah. Doakan kami pada Bapa, karena kasih-Mu yang berlimpah. Yesus Tuhanku penuh kasih, kami bersujud kepadamu. Doakan kami pada Bapa, karena kasih-Mu yang berlimpah. Doakan kami pada Bapa, karena kasih-Mu yang berlimpah. Yesus Tuhanku jurusmu, kami bermohon kepadamu. Doakan kami pada Bapa, karena kasih-Mu yang berlimpah. Doakan kami pada Bapa, karena kasih-Mu yang berlimpah. Yesus Tuhanku penuh kasih, kami bersujud kepadamu. Doakan kami pada Bapa, karena kasih-Mu yang berlimpah. Doakan kami pada Bapa, karena kasih-Mu yang berlimpah. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini beribadah kemuliaan kepada keselamatan kita, serta seluruh Allah yang kudus. Ya Allah, semoga oleh penderjaan Putra Tunggal-Mu, pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami ini sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini dan karena belas kasih-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami ini. Amin. Tuhan bersamamu. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal.
Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu, karena dengan kekuatan salib yang telah terberikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memadukan Engkau sambil bernyanyi. Tuhan atas segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujian Bapa di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujian Bapa di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan ke menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewadakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wabah Tuhan kami berdoa hingga engkau. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup agung kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ya Bapa, ingatlah akan hamba-hamba-Mu dan doakan pada kesempatan ini, terutama kami mohon kiranya Engkau menyembuhkan Bapak kami, Bapak Nikolaus Pikan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal yang harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo mempelainya, para ramu dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantara Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantara Dia, bersama Dia, ke dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan Jemaat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai itu kutinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah menentukan dosa kami dan matikan iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kendali. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling berikan salam damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah ini anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan saja pantas kepada saya, tetapi saudara-saudara saya sembuh.
Terus